Salam jumpa lagi sahabat-sahabat Dukin Altum yang dikasihi Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dan dengan 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Dukin Altum yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah melakukan berbagai mujizat dalam rangka pewartaan kabar gembira kerajaan Allah. Mujizat-mujizat ini Yesus lakukan sebagai bukti bahwa Dia adalah yang kudus dari Allah. Allah dengan segala kuasanya sedang datang mengunjungi umatnya dalam dan melalui Yesus Kristus. Orang kusta menjadi tahir, menjadi bersih. Orang lumpuh berjalan. Demikian pula angin ribut diredakan. Roh-roh jahat diusir. 5 roti, 2 ikan dilipat gandakan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Dan mujizat-mujizat lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Tetapi orang Farisi masih belum percaya juga dan terus meminta tanda dari surga. Permintaan tanda dari surga daripada Yesus sudah disampaikan berulang kali. Antara lain, 1. Setelah Yesus membersihkan bait suci yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan yang lain lagi, yaitu sesaat setelah berjalan melewati ladang jagung. Orang-orang Farisi sebenarnya juga percaya seorang Mesias akan datang yang akan membawa perdamaian ke dunia. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Farisi meminta Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai Mesias, sebagaimana nabi-nabi besar yang pernah melakukan hal-hal besar dalam perjanjian lama.
yaitu tanda dari surga. Tanda dari surga yang terjadi dalam perjanjian lama, yang mungkin diketahui dan diingat oleh orang-orang Farisi, sehingga mereka meminta, bahkan memaksa Yesus untuk melakukan tanda-tanda seperti itu. Misalnya, tanda roti yang turun dari surga, mana yang turun dari surga, yang dilakukan lewat Musa. Atau seperti Musa membelah laut merah dengan tongkatnya. Atau tanda pada matahari dan bulan seperti Yosua. Atau memanggil guntur dan petir seperti Samuel. Atau api dan hujan seperti Elia. Atau membuat bayang-bayang matahari mundur seperti Yesaya, sehingga orang-orang Farisi ini bisa percaya kepada Yesus. Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan bersama. 1. Orang-orang Farisi tidak mampu melihat bahwa semua mujizat yang dilakukan Yesus itu adalah tanda dari surga. Memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir roh-roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Semua ini dapat dilakukan hanya oleh Dia yang datang dari surga. Atau hanya oleh Dia yang diberikan kuasa dari surga. Hal yang kedua, Yesus dalam kesatuan Allah Tritunggal dalam perjanjian lama mengabulkan doa-doa para nabi, atau bahkan memberi kuasa kepada para nabi sehingga hal-hal dahsyat bisa terjadi. Orang-orang Farisi rupanya belum mengetahui hal ini, yaitu Allah Tritunggal. Hal yang ketiga, tanda sebesar atau sedahsyat apapun, tetapi kalau tidak memberi manfaat bagi manusia, apa gunanya? Yesus tidak mau dicobai untuk menunjukkan kuasa hanya untuk dilihat orang, sebagai hal yang mungkin dapat kita katakan hanya untuk gagah-gagahan. Yesus tidak mau dicobai seperti itu. Yang keempat, Yesus menginginkan agar tanda dari surga adalah tanda yang membawa keselamatan bagi manusia. Memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir roh-roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati, adalah tanda-tanda besar dari surga demi keselamatan manusia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita saat ini, apakah diri kita adalah tanda dari surga untuk keselamatan sesama, untuk keselamatan banyak orang? Inilah pertanyaan terakhir pada sharing hari ini untuk kita renungkan bersama. Semoga berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.